Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kecelakaan di Jalan Poros Balikpapan, Samarinda menewaskan 5 orang, 1 luka parah dan 5 luka ringan. Jembatan Sungai Kapih Samarinda yang sudah berdiri selama 60 tahun kondisinya memprihatinkan. Ritual menjamu benua digelar jelang Pesta Adat Erau Kutai Kartanegara 2022. Video amatir warga ini merekam kecelakaan maut di kilometer 24 Jalan Poros Balikpapan, Samarinda, Rabu dini hari. Kecelakaan tersebut menyebabkan 5 orang tewas, 1 luka berat dan 5 lainnya luka ringan. Kecelakaan bermula saat 2 minibus berhenti di tepi jalan usai terlibat senggolan. Tak berselang lama melaju truk pengangkut alat berat yang melaju dari arah yang sama. Kedua mobil nahas itu kembali menjadi korban dan diseruduk truk pengangkut alat berat tersebut akibat pengemudinya kehilangan kendali. Kita masih memberikan keterangan sementara bahwa dari keterangan pengemudi dan juga transaksi, si pengemudi truk ini kaget sehingga membanting setir ke kiri, tidak melihat ada kendaraan Etios. Dia melihat hanya kendaraan Grand Max-nya. Dia tidak melihat kendaraan Etios sehingga menabrak kendaraan Etios, di mana di antara kendaraan Etios tersebut jarak antara 15 meter Grand Max dan Etios ada penumpang yang sedang bernegosiasi keluar. Disitulah sehingga menabrak penumpang dan menabrak mobil Etios yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia ya di tempat, kemudian 1 orang luka berat, yang lainnya luka-luka sedang dirawat di rumah sakit Kanijoso ya. Kemudian kami dari pihak Polri khususnya di Lantas Polda Kaltim ini akan melakukan olah TKP menggunakan traffic analysis accident, kemudian juga kita akan melakukan penyidikan dan rencana penyidikan. Kita akan melakukan langkah-langkah penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Supir truk pengangkut alat berat sudah menyerahkan diri ke polisi, sedangkan korban tewas dan luka-luka hingga Rabu siang masih di Rumah Sakit Kanijoso Jatiwibowo. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Polisi di Balikpapan hingga Rabu siang belum menetapkan tersangka kematian Uti Anggraini, warga Jalan Dr. Sutomo, Karangrejo, Balikpapan Tengah. Korban tewas dengan luka bakar di sekujur badan. Pelaku pembakaran tersebut diduga suaminya. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Vincentius Tirdi Hatmiarso menyatakan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atas kematian korban. 3 saksi yang dimintai keterangan tak cukup kuat bagi polisi untuk menetapkan status tersebut. Saksi kunci peristiwa tersebut adalah suami korban. Akan tetapi pria itu belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar dan sayatan di kedua pergelangan tangannya. Untuk motifnya apa ini? Belum tahu. Belum tahu. Kita masih periksa semua saksi. Pak, barang bukti yang diamankan apa aja, Pak? Kita masih lakukan pemeriksaan semuanya, termasuk melaksanakan olah TKP kemarin sore. Artinya belum ada penetapan tersangka? Belum. Kita masih pemeriksaan semuanya. Untuk kondisi korban pelaku sendiri, tersangka sendiri saat ini seperti apa, Pak? Masih di rumah sakit. Kita belum bisa melakukan pemeriksaan. Tapi kalau untuk korban yang pembakaran, Pak, apakah dari dinyatakan meninggal dunia? Korban pembakaran sudah meninggal dunia.
Tapi motif belum. Belum. Nanti kawan-kawan mohon doanya Ada biar saksi yang sudah diminta keterangan. ada 3-4 orang saksi kalau nggak salah. Hingga Kamis siang, suami korban yang diduga menghabisi korban masih dirawat di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pencurian barang dagangan pedagang di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur, Berau yang terekam kamera pengintai ini terjadi Sabtu dini hari. Dalam video tersebut, pelaku terlihat membawa beberapa dagangan milik pedagang. Korban pencurian menyatakan kejadian seperti itu sudah 2 kali dialami. Kali ini pelaku mencuri 2 karung udang kering seberat 30 kg dan minyak goreng. Pelaku juga membobol lapak lainnya dan membawa sejumlah barang dagangan. Berapa kilo? Sama udang kering udah 2 karung, sekitar 30 kilo, sama minyak itu. Sudah sering Pak beliangan di sini Pak? Kalau aku 2 kali yang jelas itu, tapi yang tidak jelas tidak tahu juga, soalnya banyak barang kan. Selain Bapak, siapa aja yang sudah? Banyak ya Pak ya? Di Rusne itu. Berapa lapak Pak kira-kira Pak? Ada 2? Kalau kita tahu dari kalau kita penjatuhin 2 aja kita tahu. Kepala UPTD Pasar Aji di Layas, Syaidinor, memastikan akan meningkatkan pengamanan. Mereka juga akan mengupayakan menambah kamera pemantau di dalam pasar. Ini nilai yang rencana kita setor ini. Laporan ini mungkin salah satunya ini PR kami untuk menyelesaikan kejadian tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Sejauh ini jalannya penanganan pengamanan di pasar seperti apa Pak? Bisa dijelasin? Ya, untuk pengamanan di pasar ini mungkin kami lebih ketat lagi. Mungkin setiap 1 jam atau sekitar 1 jam atau 2 jam kita melakukan patroli. Dengan memang kita ini ada kekurangan pantauan CCTV. Meski sudah terjadi pembobolan dan merugikan pedagang, namun UPTD Pasar Sanggam Aji di Layas belum memiliki rencana melapor ke polisi. Mereka akan menyelesaikan perkara tersebut dengan para pedagang sekaligus memburu pelaku pencurian. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kecelakaan di Jalan Poros Balikpapan, Samarinda menewaskan 5 orang, 1 luka parah dan 5 luka ringan. Jembatan Sungai Kapih Samarinda yang sudah berdiri selama 60 tahun kondisinya memprihatinkan. Ritual menjamu benua digelar jelang Pesta Adat Erau Kutai Kartanegara 2022. Jembatan HM Saleh Arsyad Sungai Kapih Samarinda hingga Rabu sore masih dimanfaatkan warga untuk melintas. Akan tetapi jembatan yang sudah 60 tahun berdiri itu mulai Jumat siang akan ditutup total karena akan diganti dengan yang baru. Penutupan jembatan ini bukan hanya untuk memudahkan pengerjaan, namun juga untuk keselamatan pengendara. Diperkirakan penutupan jembatan berlangsung 3 bulan. Sejauh ini setelah kita lihat kondisi di lapangan, kita berkoordinasi
dalam waktu sehari 2 hari kita akan menutup jembatan ini bagi masyarakat umum, dan yang dominan menggunakan jembatan mulai hari Jumat tanggal 23 tidak bisa menggunakan jembatan ini. Nah, harapan kita masyarakat sudah memahami dan mengetahui nanti jembatan ini akan dikerjakan. Dan kalau kita tidak memulai dari sekarang, jembatan ini tidak akan terbangun-bangun. Target kita 3 bulan, Pak. 3 bulan. Iya. Dari material waktu masuknya ini nggak ada kendala Pak selama ini. Kebetulan dari pihak kontraktor, Pak, material semua udah ada. Jadi udah di posisi. Semua nggak ada yang kurang. Dari tiang pancang, material, sampai girder pun udah di posisi. Harapan saya ini proyek cepat terlaksana aja sih, Pak. Jadi udah cepat selesai, cepat berfungsi dengan perencanaan di awal. Warga sudah lama menantikan perbaikan tersebut karena kondisi jembatannya sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan warga yang melintas. Kami warga di sini sangat senang, istilahnya jembatan ini sudah lama dan ingin cepat diperbaiki. Iya. Nah, menurut Bapak ini sudah berapa lama Pak jembatan ini? Sekitar 60-an tahun. Sekitar 60-an tahun. Iya. Dan sebelumnya sudah ada perbaikan nggak Pak? Ini kan Belum ada. Belum ada ya? Selama jembatan ini dibangun sampai sekarang. Dan kerusakan seperti ini sudah lama Pak? Kerusakan ini sudah sekitar 3 tahun. Jembatan Sungai Kapih ini merupakan akses utama bagi warga yang akan pergi ke Samarinda dan sebaliknya. Selama jembatan tersebut dikerjakan, warga terpaksa memanfaatkan jembatan kecil yang letaknya tak jauh dari jembatan yang diperbaiki. Amir Hamzah dan Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Pemkot Samarinda bersikap tegas terhadap pelaku pungutan liar atau pungli. Pelaku yang tertangkap melakukan pungli tidak akan diberi keringanan hukum dan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sikap tegas ini diungkap Pemkot Samarinda saat menggelar sosialisasi pencegahan pungli pasca pandemi COVID-19 Rabu siang. Dalam rangka mendukung pemerintah maksimal. Saya berkatakan dengan teman-teman. Kita sudah tegas, apalagi dengan kepemimpinan Pak Andi Harun. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah merupakan bagian daripada misi beliau sebagai wujud dari mewujudkan visi beliau sebagai Samarinda sebagai pusat peradaban. Kita sudah melakukan upaya-upaya langkah-langkah penegakan dan pencegahan. Dengan pencegahan kita lakukan dengan sosialisasi seperti ini. Kita juga membentuk tim siber pungli yang langsung dikendalikan oleh Inspektur Kota Samarinda untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kepada unit-unit pelayanan langsung. Lalu masuk ke ruangan saya. Dinas Pemadam Kebakaran yang pernah dicatut pelaku pungli makin termotivasi untuk menciptakan suasana kerja yang sehat. Sementara polisi menegaskan sudah memiliki tim khusus yang memiliki kemampuan untuk menjerat pelaku pungli. Itu kita berkaryakan. Ya, kemarin memang ada beberapa oknum yang memang terjaring dan yang tertangkap, dan kami sudah melaksanakan kegiatan inspeksi langsung ke warung-warung, ke toko-toko yang memang memasang pelang tersebut, padahal itu bukan posisinya di tempat yang di semestinya. Itu harus ada di tempat alat pemadam api ringan. Misalnya dia sudah membayar retribusi dalam setahun, nah itu harus ditempatkan pada alat api pemadam ringan, tidak di tempat lain. Ya, kita selalu Satgas Saber Pungli tidak selamanya harus menunggu laporan. Kita harus untuk melakukan penyelidikannya, di mana mungkin ada informasi dari masyarakat. Kemudian untuk sanksi hukumnya sendiri juga ada temuan seperti itu, Komandan? Sanksi hukum nanti kita lihat di permasalahannya ya. Permasalahannya nanti seperti apa, perbuatannya apa ini. Jelasnya semuanya ada aturan dalam hukum pidana maupun juga dalam undang-undang korupsi. Berhubungan dan
Agar praktik pungli itu tidak terjadi, Pemkot akan terus melakukan sosialisasi, mulai tingkat lurah, camat, pegawai, hingga kepala dinas. Tindakan ini pun bagian dari misi Pemkot untuk menjadikan Samarinda sebagai kota peradaban. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kebetulan saya juga berkat rahmat yang jualah, maka kita Pengolahan kotoran ternak menjadi biogas yang digunakan untuk memasak ini menjadi perhatian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Rabu siang mereka mendatangi satu rumah warga di Kampung Seibebanir, Kecamatan Sambaliung yang memanfaatkan biogas untuk memasak. Tak jauh dari rumah warga ini terdapat kandang ternak sapi. Dari sinilah biogas itu dihasilkan. Kerja keras warga ini sudah dijadikan proyek untuk dikembangkan. Baru ke sana. Sudah ada pipanya semua. Ada itu Pak, sudah masuk ke dapur sudah. Kami melihat kunjungan ke lokasi pemanfaatan kotoran ternak sapi untuk diambil gasnya, dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu kelompok tani di Transbangun, Pak ya? Iya, Transbangun. Jadi di sini ada 6 orang yang sudah kita tampung sebagai salah satu kelompok untuk pemanfaatan gas, dan ini merupakan salah satu kegiatan proyek kantor energi sumber daya mineral Provinsi Kalimantan Timur. Dadang, warga transmigrasi di Bebanir yang mengelola biogas, memastikan proses pembuatan biogas tidak sulit. Kotoran ternak disimpan dalam satu wadah dan selanjutnya dicampur air. Tak berselang lama, campuran ini akan menghasilkan gas yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Orang itu tergantung dari kita. Kalau memang kita hari-hari rajin atau 2 hari sekali, 3 hari sekali dikumpulkan kotorannya ini, baru dimasukkan di situ. Insya Allah gas itu tidak akan kurang. Gampang ya operasikan. Gampang, tidak susah. Bahkan ini jarang saya mengerjakan ini Pak. Itu saya sendiri yang mengerjakan. Berarti bisa dilakukan oleh satu orang ya Pak? Iya, iya. Terus juga ya banyak juga. Saat ini sudah 16 keluarga yang memanfaatkan biogas. Belasan keluarga ini tinggal di Bebanir dan Tubit Dayak. Biogas ini akan terus dikembangkan karena harganya murah dan mengurangi dampak lingkungan dari kotoran hewan ternak. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berapa jam yang sudah dipakai? Ada 1 jam Pak kemarin? Bisa lebih. Bisa lebih 1 jam ya? Nyala juga. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kecelakaan di Jalan Poros Balikpapan, Samarinda menewaskan 5 orang, 1 luka parah dan 5 luka ringan. Jembatan Sungai Kapih Samarinda yang sudah berdiri selama 60 tahun kondisinya memprihatinkan. Ritual menjamu benua digelar jelang Pesta Adat Erau Kutai Kartanegara 2022. Penyaluran bantuan sembako untuk warga yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi masih terus dilakukan Polres Penajam Pasir Utara. Bantuan tersebut diantar langsung ke rumah warga yang terdampak agar penyalurannya tepat sasaran. Semoga bermanfaat. Wakapolres Penajam Pasir Utara Kompol Bergas Hartoko menyatakan sumber dana bantuan berasal dari program seru atau program Rp1.000 per hari. Sedangkan sasaran penyaluran bantuan mulai lansia, nelayan, pengojek, dan supir angkutan umum. Nih Pak Ambu, jangan dilihat isinya. Bentuk partisipasi Polres PPU terkait BBM naik. Makasih banyak. Program seru yang diadakan oleh Polres
Penajam Pasir Utara ini tetap ditindaklanjuti, sehingga pada saat kegiatan mulai di awal September sampai di tanggal 18 September kemarin ini, kita lakukan kegiatan dengan sasaran memang sudah disepakati ya oleh pemerintah, yaitu antara lain ojek, kemudian UMKM, kemudian nelayan, juga masyarakat yang terdampak, yang hak menerima. Harapan kita memang kita tepat sasaran, karena memang sebelumnya didata oleh para Babin Kantipmas yang di wilayah, ini data yang akurat yang diminta. Selain polisi, penyaluran bantuan juga dilakukan Bayangkari Polres Penajam Pasir Utara. Sasaran penyaluran bantuan para bayangkari yakni kelompok lansia di Kecamatan Sepaku. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Belasan lapak di halaman kantor Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara ini berasal dari usaha kecil. Ada beragam jenis usaha kecil mulai roti, keripik singkong hingga jajanan khas Kutai Kartanegara yang ditawarkan di lapak tersebut. Ketua Dharma Wanita Dinas Perhubungan Kukar Sri Wahyuni Yulianti menyatakan, bazar ini sengaja dibuka untuk menjual produk hasil kerajinan lokal. Meski begitu, mereka juga menyiapkan sembako murah. Produk-produk lokal, hasil kerajinan, terus fashion sama pasar murah, sembako lebih murah dari kita biasa belanja di market atau di pasar kayak gitu, ini bisa lebih miring kayak gitu harganya. Mendapat kesempatan untuk menjual barang dagangannya di pameran tersebut membuat pedagang senang karena banyak produk olahannya yang terjual. Insya Allah bagus untuk UMKM-nya, ibaratnya lebih lancar lah jualannya, lebih banyak mengenal jualan kita. Alhamdulillah ini produk olahan sendiri, roti gembong gemoy mbok inot. Warga senang karena harga berbagai kebutuhan yang dijual di bazar ini lebih murah. Ada pasar murah gini kan ibaratnya ibu-ibu rumah tangga kan terbantu juga, mendapat hari-harinya murah. Ibaratnya ekonomi ini kan habis Covid ini kan menurun. Jadi kalau ada pasar murah ini kan alhamdulillah terbantu juga kan masyarakat kayak kami ini. Meningkatkan ekonomi rumah tangga ibaratnya saling membantu aja kan, kayak ibaratnya ekonomi tidak menjual kami membeli dengan harga terjangkau juga jualannya nih masih murah lah. Bazar murah yang digelar untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional itu akan berlangsung hingga 23 September 2022. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Berbagai sesaji yang disiapkan ini merupakan persembahan saat ritual menjamu benua di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Ritual yang sudah dilakukan secara turun-temurun itu tujuannya untuk meminta makhluk gaib agar tidak mengganggu mereka selama pesta adat Erau berlangsung. Prosesi menjamu benua ini dilakukan 7 orang dewa, 7 belian, 7 pangkon bini, 7 pangkon laki, dan penabuh gendang dan gamelan.
Sesaji ritual menjamu benua ini disebar di 3 lokasi, yakni kepala benua letaknya di Tanah Abang, Mangkurawang, tengah benua posisinya di depan Museum Mula Warman, dan buntut benua lokasinya di dekat Jembatan Kutai Kartanegara, Kelurahan Timbau. Mana menjamu benua ini, kita minta kepada orang-orang untuk dapat memberikan keselamatan kepada masyarakat Kota Tenggarong dan sekitar selama pelaksanaan ERAU. Yang pertama kita laksanakan di Mangkurawang, itu disebut dengan menjamu benua di kepala benua. Setelah itu kita lanjutkan menjamu benua di tengah. Nah, seperti kita lihat sekarang ini kita laksanakan di buntut benua. Inilah ritual daripada adat Kesultanan Kutai. Ritual adat yang tidak ada di lokasi lainnya ini menarik perhatian warga. Beberapa di antara mereka datang dari luar Kukar, termasuk dari Samarinda. Mereka tertarik karena prosesi menjamu benua sudah 2 tahun tidak digelar akibat COVID-19. Rencana memang mulai ERAU hari ini, karena kan udah lama kan baru diselenggarakan lagi ini. Mana Pak menurut Bapak dengan acara ERAU ini Pak? Ya bagus sih, ya mempercayai adat istiadat lagi kan ibaratnya. Gak 2 kali sih, karena kan vakum udah semenjak COVID kan. Mungkin nih tahun ini diselenggarakan lagi ERAU-nya. Selain untuk meminta agar makhluk gaib tidak mengganggu, sesaji ini dimaksudkan sebagai sarana memohon pada Sang Kuasa agar melindungi mereka selama pesta adat berlangsung. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.